Kenapa di Indonesia itu ya negaranya itu tidak pernah diberkahi? Kenapa tuh, Bang? Ya karena apa? Karena memang mayoritas pejabat di Indonesia itu bajingan semua. Wah, bener juga. Iya betul itu, gitu. Iya. Sebagai salah satu contoh ini nih ya, nih, Apa ya, tuh? sebagai salah satu contoh ini nih, mantan wali kota Blitar, ya, waktu itu pernah terlibat apa coba? Kasus perampokan tahun 2023, seperti begini. Nggak taunya ya, Parah. sebelumnya tuh dia itu tahun 2019 dia juga pernah terlibat kasus korupsi dan dihukum 5 tahun. Begini nih. Iya, ada beritanya. Kenapa saya ngomong bahwa Indonesia itu negara yang tidak pernah diberkahi? Karena apa? Pejabat-pejabat macam dia itu masih dipakai. Padahal pernah korupsi, pernah merampok pula. Pertama dihukum 5 tahun, kedua dihukum 7 tahun. 2 tahun. Sekarang dijadikan apa coba? Mantan wali kota Blitar itu dijadikan ketua KONI Blitar. Nih, seperti begini nih. Iya. Bangsat nggak? Bangsat. Di negeri ini rakyat biasa butuh SKCK bersih buat jaga toko. Mantan koruptor butuh apa buat jadi pejabat olahraga? Tidak ada, karena aturannya sudah dicabut. Wow. Parah. Namanya M. Samanhudi Anwar, mantan wali kota Blitar 2 periode. 2018 ia kena OTT KPK. Terbukti suap proyek pembangunan gedung SMP Negeri 3 Blitar. 2022 divonis lagi dalam kasus perampokan rumah dinas wali kota Blitar. Dan Sabtu malam 9 Mei 2026, dia mendaftar sebagai calon ketua KONI Kota Blitar periode 2026 hingga 2030. Beberapa menit sebelum batas pendaftaran ditutup pukul 24.00. Pertanyaannya, bagaimana ini bisa lolos? Jawabannya ada di sebuah regulasi yang dicabut diam-diam. Dulu Permenpora nomor 14 tahun 2024 secara tegas melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk menjadi ketua KONI. Aturan itu jelas, aturan itu ada. Tapi kemudian Erick Thohir sebagai Menpora mengeluarkan Permenpora nomor 7 tahun 2025. Tidak ada penjelasan publik yang memadai. Aturan yang melindungi organisasi olahraga dari mantan koruptor dihapus begitu saja. Dan hasilnya langsung terasa. Ketua Tim Penjaringan KONI Blitar, Slamet Haryoso, bicara tegas. Samanhudi memenuhi syarat karena larangannya sudah dicabut. Seluruh cabang olahraga yang punya hak suara pun sepakat. Riwayat napi korupsi tidak jadi hambatan. Mirisnya, rakyat biasa butuh SKCK untuk jaga sekolah, jaga kantor, jaga toko. Tapi untuk duduk di kursi yang mengelola organisasi olahraga nasional, rekam jejak korupsi tidak lagi jadi syarat yang menghalangi. Aturannya sudah dicabut, sistem sudah mengizinkan. Yang belum ada adalah rasa malu. Aneh bin ajaib guys, ngomongin Samanhudi ex wali kota Blitar itu dulunya kan dia koruptor, divonis 5 tahun, ya kan? Kemudian dia juga menjadi otak perampok, divonis 2 tahun. Sekarang jadi ketua KONI. Era Pak Prabowo ini memang membagongkan kita guys. Parah. Malu kalau saya itu, aduh malu, gila. Sama. Mana mau diberkahi Allah kalau pejabatnya koruptor, pejabatnya perampok. Betul. Masih dipilih itu loh ya. Jauh dari berkah. Burhanuddin ex napi koruptor jadi ketua tim pakar Danantara yang akan kelola aset negara. Ini sih edan namanya. Ini keblinger. Pak Prabowo menunjuk bapak ini jadi ketua tim pakar, berarti memberikan kesempatan bapak ini untuk korupsi lagi. Apalagi uangnya Danantara itu banyak. Ini korupsinya semakin banyak nanti gimana? Pak, korupsi itu penyakit, nggak bisa hilang. Korupsi itu bukan karena nggak punya uang, tapi memang sudah penyakitnya gitu, ingin ngambil-ngambil saja. Kalau saya sih nggak setuju orang ini jadi ketua tim pakar Danantara. Gimana? Menurut mulut netizen, kita baca ya apa komentar mereka. Maaf, sudah tidak respect sama negara ini. Mantan napi bisa dapat kerjaan, terus giliran rakyat ngelamar kerja perlu SKCK. Kakak. Mantap, dikasih kesempatan untuk korupsi lagi. Indahnya Indonesia. Cuma di negara ini ex napi bisa dipercaya megang jabatan lagi, sedangkan rakyatnya ngelamar kerja mesti pakai SKCK. Satu kata sih, lawak. Kita sudah pilih Prabowo sebagai presiden. Sebaiknya kita ikhlaskan saja apapun keputusan Prabowo. Ya udahlah, ikhlas saja, nggak usah protes.
ikhlas aja lah, nggak usah protes, nggak usah protes, ikhlas aja lah. Biarinlah korupsi sebanyak-banyaknya, terserah ya, terserah. Tadi temen gue nanya, Mega, lu tahu nggak DPO yang jadi DPRD? Tahu, emangnya kenapa? Kok dia bisa ya jadi DPRD? Padahal kan jadi DPRD harus bikin SKCK. Setahu gue, buronan tuh SKCK-nya nggak bisa terbit. Lah, tetangga lu yang kemarin jualan narkoba, kok kagak ditangkap polisi? Iya, dia bayar. Udah, nggak usah pura-pura nggak tahu lu, kocak. Jadinya aneh kan? Ya. Betul, Bang. SKCK itu surat keterangan baik. Mantan Perdana Menteri Thailand, bre, yang kasusnya bejibun, duit negara dikorupsi, nyedot duit udah kayak nyedot WC. Ini orang mah kasusnya gokil, bre, duit receh mah kagak main. Dia pakai kekuasaan biar perusahaannya dapat konsesi dari badan negara. Pemain nih, bre, kasih dan dia kabur ke planet Namek. Pokoknya licin banget kayak belut. Bank negara diobo-obo biar aset perusahaan makin obesitas. Habis itu tanah milik negara juga disikat, bre. Selain makan duit nih orang juga makan tanah. Pas udah diponis bersalah kagak ngejalanin hukuman, lah dia kabur lagi, ngilang ke luar angkasa. Dan anehnya ada sebuah negara yang ngangkat orang ini jadi pejabat investasi negara. Kan kocak, bre. Negara mana Yang tuh? diurus kagak main-main, 14.000 triliun. Oh. Duit semua itu, kagak ada bulu ketek. Cuman masalahnya Kak lupa itu di negara mana. Mana Lu tuh? coba tolong komen, bre, atau tag teman kira-kira ada yang tahu itu di negara mana. Maklum Kak udah tua, jadi sering lupa kalau soal nama negara. Pokoknya ciri-ciri negaranya banyak oknum pejabat yang konslet. Jangan lupa follow. Kalau nggak follow, Berarti konslet. Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran pemerintahan terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Bahkan belum ada presiden di dunia ini seperti Bapak Prabowo Subianto. Jangan seenaknya sendiri dari atasan. Betul, Bu. Pikirkan rakyat kecil bisa Ya. makan apa ndak wargane. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu sahabat ASNL ya. Dan selamat hari raya Idul Adha ya. Insyaallah besok kita berlebaran haji ya. Sahabat ASNL tidak salah kalau ada netizen yang mengatakan bahwa Indonesia ini sudah gila gitu ya. Nah, tentu kayaknya tidak terlalu salah ya kata-kata itu. Kalau kita menyimak tadi video ya, di mana sebenarnya pemberitaannya juga sudah banyak tuh di media ya. Jadi kalau ini tidak dijadikan sebuah pelajaran bagi rejim Bowo ini, saya kira ini terlalu ya. Pemberitaannya di media itu sudah bertebaran ya terkait dengan pejabat yang sudah pernah terlibat tindak korupsi atau sebut saja koruptor, dan juga pernah menjadi dalang dari sebuah upaya perampokan kepada rumah dinas wali kota, itu akhirnya diangkat menjadi ketua KONI Blitar ya, dan melalui proses yang sangat menjijikkan ya, itu ini menurut saya ya, yaitu dengan mengubah aturan. Sudah kebiasaan di negeri ini ya untuk mencapai sebuah jabatan yang seharusnya tidak memenuhi syarat, itu jadi memenuhi syarat dengan cara mengubah aturan. Dan itu sudah pernah dilakukan atau diinisialisasi, atau mungkin sering lah ya itu dilakukan. Dulu diinisialisasi dengan pengangkat atau meloloskannya Gibran menjadi wapres juga melalui mengubah aturan ya. Apalagi setelah berjalan kemudian kasus sekolahnya, kasus pendidikannya, termasuk ijazahnya ayahandanya gitu ya. KPU dulu juga pernah mengubah aturan ya untuk supaya berkas-berkas Gibran ini tidak jadi publik gitu ya. Dan setelah netizen, kemudian para tokoh ya, para pengamat menyampaikan atau bereaksi dengan sangat keras, baru diubah lagi aturan. Nah begitulah ya, jadi sungguh miris ya negeri ini.
kalau boleh saya katakan bahwa ini semakin parah saja rejim Pak Wowo ini ya, dengan mengangkat seorang mantan penjahat gitu ya jadi pejabat, bahkan mantan preman juga dimanjakan begitu ya, dilindungi dan sebagainya dalam tanda kutip ya. Dan ini adalah sebuah musibah di negeri ini yang tentu saja jauh dari keberkahan jika ini terus berlangsung. Dan yang menjadi korban ya yang jadi korban ya warga negara yang mungkin tidak bersalah gitu ya, rakyat jelata yang seharusnya terkait dengan SKC misalnya ya, SKC itu untuk rakyat jelata kan sangat ketat ya, tapi coba lihat tadi ya di video, itu hanya secuil video saja yang saya tampilkan, masih banyak video lain yang membuat kita merinding ya menyaksikan apa yang terjadi di negeri kita ini ya. Nah, mudah-mudahan ini tidak terus berlangsung dan semakin parah, semakin gila ya Indonesia ini. Terima kasih sudah menyimak dan sehat selalu, selamat berlebaran sekali lagi, lebaran haji. Semoga Anda selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat selalu, salam akal sehat, akal waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.